Selain memilih destinasi wisata, penyelenggaraan festival di suatu negara menjadi kegiatan yang bisa menarik kunjungan wisatawan. Festival biasanya diadakan dalam rangka memperingati suatu peristiwa dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, ternyata di berbagai belahan dunia ada hari perayaan unik yang akan membuatmu terperangah. Mulai dari festival melempar tomat hingga bertelanjang. Meski terbilang cukup aneh, tapi festival ini sangat diminati wisatawan dan menarik banyak kunjungan setiap tahunnya. Nah, berikut 5 festival paling aneh di dunia. Monkey Buffet. Thailand memiliki festival yang tidak biasa, yaitu Monkey Buffet Festival. Festival ini mengundang lebih dari 600 monyet untuk menyantap berbagai jenis makanan. Sajian makanan itu disusun rapi di depan kuil Praparang Samyot di Provinsi Lopburi. Event ini juga menjadi acara tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 25 November. Awalnya Monkey Buffet Festival digelar pertama kali pada 1989 silam, dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata di daerah setempat. Dan kini banyak wisatawan berbondong-bondong untuk dapat menyaksikan secara langsung acara tersebut. Dia de los Muertos. Di Meksiko, orang-orang menggunakan cara unik untuk mengenang kerabat mereka yang sudah tiada. Alih-alih mengadakan acara dengan suasana berkabung, kematian seseorang justru diperingati dalam sebuah festival meriah bernama Dia de los Muertos atau Day of the Dead. Perayaan ini berawal dari budaya masyarakat Meksiko pada 2500 sampai 3000 tahun yang lalu, ketika mereka akan mengadakan festival di bulan Agustus untuk merayakan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Suku Aztec dan bangsa Mesoamerika lainnya memang punya tradisi yang unik, yaitu menyimpan tengkorak di rumah mereka dan akan memanjang tengkorak tersebut selama kegiatan festival berlangsung. Kebiasaan memasang tengkorak ini melambangkan kematian dan kelahiran kembali. Kematian selalu punya peran penting dalam prosesi penyembahan para dewa dan pelaksanaan ritual pada peradaban kuno Meksiko. Suku Aztec percaya bahwa ketika seseorang meninggal saat bersalin, meninggal karena berkorban bagi sesama, atau meninggal karena pertempuran, maka hal tersebut adalah sebuah keberkahan. Kini El Dia de los Muertos dirayakan setiap tanggal 1 dan 2 November oleh orang-orang Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan, serta oleh orang-orang Latin yang tinggal di bagian Amerika Serikat dan Kanada. Tanggal 1 November disebut sebagai Dia de los Angelitos dan didedikasikan untuk mengenang arwah anak-anak. Sementara pada 2 November disebut Dia de los Difuntos untuk mengenang arwah orang dewasa. Handaka Matsuri. Sekitar 500 tahun yang lalu, sebuah festival unik muncul di Jepang. Diberi nama Handaka Matsuri, festival ini kini lebih populer dikenal sebagai festival. Setiap tahunnya ada ribuan pria yang datang mengikuti Handaka Matsuri untuk berburu keberuntungan. Walau dikenal sebagai festival, partisipan yang ikut ambil bagian di dalamnya tak sepenuhnya atau tak mengenakan pakaian apapun. Selama festival berlangsung, para pria yang mengikuti Handaka Matsuri wajib mengenakan kain yang disebut sebagai fundoshi. Fundoshi dililitkan membentuk cawat untuk menutup bagian vital. Mereka juga menggunakan kaos kaki khusus berwarna putih yang dikenal sebagai tabi. Handaka Matsuri umumnya dilaksanakan pada Sabtu ketiga di bulan Februari. Membakar kapal. Digelar sejak tahun 1980, festival ini sekaligus perayaan hari jadi negara Skotlandia. Skotlandia merayakan hari kemerdekaan mereka dengan hal yang unik dan berbeda, yaitu mengadakan festival membakar kapal.
Tradisi membakar kapal ini dikenal dengan nama Festival of Hell's Fire, dilakukan di Ledwick, Shetland, Skotlandia. Festival ini biasanya diselenggarakan tiap tanggal 30 Januari. Festival itu diramaikan oleh pasukan laki-laki dari berbagai usia, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pasukan itu disebut dengan Jarl Squad dan dikomandoi oleh pemimpin pasukan yang dinamai Guiser Jarl. Menjadi seorang Guiser harus mengantongi 15 tahun pengalaman sebagai Jarl Squad. Tiap tahun di penyelenggaraan Festival of Hell's Fire, hanya satu orang yang terpilih menjadi Guiser. Jarl Squad akan mengarak replika kapal Viking di sepanjang kota Shetland, lengkap dengan balutan custom baja ala suku Viking dan membawa obor. Pasukan itu akan konvoi dan memeriahkan suasana festival. La Tomatina. Setiap hari Rabu Minggu terakhir bulan Agustus, penduduk Spanyol khususnya yang berlokasi di kota Bunol akan memadati Plaza del Pueblo. Di kota yang berjarak sekitar 38 km dari barat Valencia itu, penduduk dan turis akan bersama-sama saling melempar tomat satu sama lain tanpa rasa kesal di antara mereka selama 3 hari berturut-turut. Ratusan ton tomat yang terlalu matang datang ke Bunol, Spanyol untuk memuaskan hasrat penduduk dan turis yang ingin berperang dan menciptakan kolam tomat berwarna merah di sekitaran venue. Tak heran jika festival ini menjadi salah satu festival terpopuler yang wajib didatangi saat berada di Spanyol. Menurut situs resmi festival La Tomatina, perang tomat ini diawali ketidaksengajaan. Berawal dari rasa kesal seorang pemuda yang jatuh saat berparade dengan rombongan musisi karena terlalu bersemangat mengikuti rangkaian acara parade. Pemuda yang kesal itu mengamuk dan melempari sekitarnya dengan tomat dari kios sayur yang berada di dekatnya. Amukan itu kemudian menjadi semacam ritual tahunan yang tidak boleh dilewatkan. Meski sempat dilarang pada tahun 1950-an, nyatanya pada 2002 silam Festival La Tomatina masuk ke dalam Festivity of International Tourist Interest oleh Jenderal Sekretariat Pariwisata setempat.